Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fatima dari 12 TKJ 2, absen 12. Oke, pertama saya akan mempresentasikan hasil searching saya mengenai soft switch. Nah, dalam presentasi kali ini, konten yang akan saya bahas itu ada 4 parts. Parts pertama itu mengenai pengertian soft switch itu sendiri. Part 2 mengenai bagian-bagian utama dari soft switch. Part ketiga mengenai kekurangan dan kelebihan soft switch. Dan part keempat itu kesimpulan. Oke, kita langsung ke part pertama. Pengertian soft switch. Apa sih soft switch itu? Nah, soft switch itu adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mengalihkan panggilan, suara, atau data dari satu jalur ke jalur lainnya. Nah, si soft switch ini memungkinkan pengalihan panggilan secara efisien dan fleksibel antara jaringan telepon tradisional atau PSTN dan jaringan IP. Dengan menggunakan ini, operator telekomunikasi dapat mengelola panggilan dengan lebih efisien dan juga menyediakan fitur-fitur tambahan seperti telepon panggilan konferensi, panggilan suara melalui internet atau VoIP, dan banyak lagi. Oke, untuk yang kedua, ini adalah bagian-bagian utama soft switch. Bagian utama soft switch ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu adalah signaling gateway atau SG, media gateway atau MG, ada call again atau CA, dan ada billing system. Untuk kegunaannya masing-masing yaitu signaling gateway atau SG ini bertanggung jawab untuk mengelola protokol sinyal yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi seperti protokol SS7 atau SIP. Lalu ada media gateway atau MG. Ini tuh fungsinya untuk mengubah format suara atau data dari jaringan telepon tradisional PSTN ke format yang kompatibel dengan jaringan IP. Yang ketiga ada call again atau CA. Nah, ini tuh sebenarnya adalah otak dari si soft switch-nya ini sendiri. Karena dia itu yang mengatur dan mengendalikan panggilan telekomunikasi. Call again itu mengatur panggilan, mengelola informasi, dan juga menyediakan berbagai fitur tambahan untuk soft switch. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada billing system. Billing system ini sebenarnya bertanggung jawab untuk mencatat dan menghitung biaya panggilan yang dilakukan oleh pengguna. Jadi billing system ini memungkinkan operator untuk menghasilkan tagihan dan juga melacak penggunaan jaringan. Nah, part 3, apa sih kekurangan dan kelebihan si soft switch ini bagi kita pengguna? Nah, kekurangannya dulu tentunya kekurangannya itu adalah ketergantungan pada jaringan data. Soft switch ini tuh membutuhkan jaringan data yang handal dalam pengoperasiannya. Nah, jika terjadi masalah pada jaringan data, dapat memengaruhi kualitas panggilan. Misalnya kita WA-an tapi sinyal jelek itu karena karena soft switch-nya mungkin. Karena kan soft switch itu bergantung banget pada data. Nah, lalu ada keamanan. Keamanan si soft switch ini sendiri itu terhubung dengan jaringan IP kan. Nah, ini tuh yang rentan sama serangan keamanan seperti serangan DDoS atau penyadapan data. Ini karena pakai IP tuh kadang lebih mudah untuk keamanannya tuh lebih ringan gitu lah. Lalu ada kompleksitas konfigurasi. Konfigurasi soft switch yang kompleks ini membutuhkan pengetahuan teknis yang cukup untuk mengelolanya dengan baik. Jadi tidak sesederhana itu guys. Jadi kalau misalnya kita mau buat soft switch yang untuk besar itu teknisnya itu harus benar-benar baik dan nggak bisa sembarangan juga sih pasti. Karena kan ini masuknya tuh ke data pengguna juga kan. Nah, untuk kelebihannya itu soft switch ini punya fleksibilitas. Soft switch ini tuh memungkinkan pengalihan panggilannya itu fleksibel antara jaringan tradisional dan juga jaringan IP. Nah, sehingga memudahkan integrasi dan penggunaan teknologi terkini.
Lalu efisiensi si soft switch ini sebenarnya nggak diragukan ya, karena dia itu mengelola panggilan dengan lebih efisien, mengoptimalkan sumber daya jaringan, dan mengurangi biaya operasional. Lalu ada 3 skalabilitas. Nah, soft switch ini tuh dengan mudah diperluas sesuai dengan kebutuhan jaringan, baik dalam hal kapasitas maupun fitur tambahan. Lalu ada fitur tambahan. Nah, fitur tambahan si soft switch ini tuh banyak banget menyediakan seperti itu tadi yang udah disebutkan, panggilan konferensi, panggilan suara melalui internet, dan layanan multimedia lainnya. Jadi si soft switch ini tuh banyak banget fitur tambahannya yang memungkinkan pengguna maupun operator tuh lebih enak lah untuk pakai si soft switch ini ya. Oke, kesimpulannya dari penjelasan yang tadi aku baca, itu kita dapat menyimpulkan bahwa soft switch adalah solusi yang fleksibel dan efisien dalam mengelola panggilan telekomunikasi. Soft switch memungkinkan pengalihan panggilan antara jaringan tradisional dan jaringan IP, serta memberikan fitur tambahan seperti panggilan konferensi dan VoIP. Namun, pengguna soft switch juga memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada jaringan tadi yang kita tiba-tiba kalau koneksi buruk, tiba-tiba koneksi telekomunikasi suara yang dihasilkan juga jelek, itu juga termasuk. Lalu ada jaringan data yang handal dan kompleksitas konfigurasi. Tapi secara keseluruhan soft switch ini sebenarnya memberikan banyak manfaat ya, dan sebenarnya worth it banget buat kita di zaman sekarang karena dia juga kan menekan biaya, yaitu kayak lebih murah gitu kan, walaupun mungkin kalau jaringan tuh kalau jaringan jelek mungkin agak jelek, tapi kan yang penting kan biayanya tuh neken kan kalau di zaman sekarang. Oke juga soft switch ini juga ketingkatan elektivitas dan efisien fleksibilitasnya tuh bagus lah ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.